Get on your phone and call Frank and tell him to get me out of here. Halo teman-teman, dimanapun kalian, semoga kalian bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Di video kali ini, aku akan membahas film berjudul Gifted tahun 2017 yang menceritakan kehidupan seorang anak bernama Mary yang memiliki bakat spesial dalam matematika. Seperti apa kehidupan Mary yang berbeda dengan anak seumurnya? Yuk, mari kita mulai. Diceritakan dalam sebuah keluarga, ada seorang pria bernama Frank yang diperankan oleh Chris Evans dan seorang anak kecil bernama Mary. Mary juga memelihara seekor kucing bermata satu bernama Fred. Di suatu pagi, terlihat Frank sedang memanggil Mary untuk sarapan sebelum hari pertamanya pergi ke sekolah. Dalam percakapannya, terlihat Mary tidak suka dipaksa untuk pergi ke sekolah. Tidak lama kemudian, datanglah bus sekolah dan Frank mengantarkan Mary untuk masuk ke bus sekolah dan mengucapkan kata-kata terakhir sebelum Mary pergi. Setelah Mary pergi ke sekolah, datanglah tetangga Frank bernama Roberta, meminta Frank untuk menjemput Mary dari sekolah sebelum terlambat dikarenakan Mary dikaruniai bakat yang spesial yang tidak dimiliki anak lain pada umurnya. Di saat pelajaran telah mulai, seorang guru matematika yang bernama Bonnie sedang mengajar seperti guru pada umumnya. Terlihat Mary tidak tertarik untuk memperhatikan pelajaran matematika, sehingga Mary pun bertanya, What kind of school is this anyway? Bonnie pun menanggapi Mary dengan memberikan pertanyaan, lalu bisa dijawab dengan cukup mudah oleh Mary. 17 plus 17. 32. Kemudian Bonnie memberikan pertanyaan yang lebih sulit yang dianggap tidak bisa dijawab oleh Mary. 57 multiplied? Beberapa saat kemudian, Mary menjawab dengan benar. 7,695. Sehingga Bonnie pun terlihat takjub. Scene pun berganti di saat Bonnie sedang berbincang dengan guru lain. Datanglah kepala sekolah bernama Davis yang ingin masuk ke kelas Bonnie untuk menyapa anak muridnya. Di saat Davis sedang menyapa muridnya, Mary meminta Davis untuk menelepon Frank untuk mengeluarkan Mary dari kelas itu. Setelah peristiwa itu, datanglah Frank untuk menjemput Mary. Terlihat Frank diikuti oleh Bonnie yang ingin memulai percakapan. Bonnie memberitahukan kepada Frank kalau Mary adalah anak yang berbakat, tetapi Frank mengelak kalau itu bukan berbakat, tetapi itu adalah metode belajar Jekau-Trachtenberg yang Mary pelajari di kamp penahanan Nazi. Di esok harinya, terlihat Bonnie sedang mengajar kelasnya lagi, dan Bonnie memberikan tes kepada anak muridnya tentang pelajaran yang sudah diajarkan. Dikarenakan Bonnie sudah mengetahui tentang Mary yang akan menyelesaikan tes dengan mudah, maka Bonnie pun memberikan tes tambahan kepada Mary. Scene pun berpindah. Bonnie pun penasaran tentang kecerdasan Mary dan memutuskan untuk mencari hal yang terkait tentang Mary di internet. Di hasil pencariannya, terlihat bahwa matematikawan bernama Diane Adler meninggal dunia karena bunuh diri dan memiliki saudara laki-laki bernama Frank serta seorang putri bernama Mary. Jadi dapat disimpulkan Frank adalah paman dari Mary. Malam pun tiba. Terlihat Bonnie datang ke sebuah bar untuk menemui seseorang, yaitu Frank. Bonnie pun lalu menceritakan kalau dia sudah mengetahui tentang dirinya, kalau Frank adalah paman dari Mary. Bonnie pun meminta Frank untuk menceritakan tentang Mary. Frank mulai menceritakan bahwa Diane ingin berbicara kepadanya pada malam itu, tetapi Frank akan berbicara dengannya setelah dia pulang. Frank melihat Mary ada di sofa, dan menemukan Diane sudah berada di lantai kamar mandi. Frank pun menceritakan kalau kakek Mary sudah meninggal di saat Frank berumur 8 tahun. Dan nenek Mary tidak mempedulikan Diane saat hamil dikarenakan tidak sesuai dengan keinginannya. Dan itulah mengapa Mary telah bersama dengan Frank selama 6,5 tahun. Di akhir percakapan, Frank baru mengakui kalau Mary adalah seorang anak yang jenius. Di siang harinya, terlihat seorang anak ingin memasuki bus sekolah dengan membawa prakarya dari tugas sekolahnya. Anak tersebut kesulitan untuk mencari tempat duduk dengan membawa prakaryanya.
Kemudian ada anak lain yang ingin menjahili temannya tersebut dengan menaruh kakinya menghalangi jalan, sehingga anak tersebut jatuh tersandung dan menghancurkan prakaryanya. Mary yang melihat kelakuan anak jahil itu terlihat sangat marah. Mary berpikir sejenak dan mengambil buku untuk memukul temannya yang jahil. Di adegan lainnya, Frank mendatangi sekolah Mary dan Frank melihat ada anak yang menangis. Sesaat itu, Frank sudah memasuki ruangan kepala sekolah untuk menemui Davis. Dalam percakapannya, Davis memberitahukan kepada Frank bahwa Mary akan dikeluarkan dari sekolah atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Tetapi Davis memberikan pilihan lain kepada Frank, bahwa Mary bisa sekolah di akademik berbakat dengan full beasiswa sampai tamat. Dikarenakan sekolah yang sekarang ini kurikulumnya tidak mampu mengimbangi kejeniusan Mary. Namun dengan tegas, Frank menolak tawaran dari Davis, dan Mary tetap harus bersekolah di sini. Dan itulah yang dibutuhkan oleh Mary. Di kelas, Bonnie meminta Mary untuk berdiri dan mengatakan sesuatu. Mary pun berdiri dan mengakui bahwa memukul orang itu tidak baik, meskipun orang itu jahat, dan meminta teman-temannya untuk tidak takut kepadanya. Kemudian, Mary pun meminta satu kelas untuk tepuk tangan dikarenakan proyek seni milik Justin adalah yang terbaik di kelas sebelum rusak. Terlihat Frank dan Mary tiba di depan rumahnya dan melihat ada seorang wanita di depan pintu rumahnya yang ternyata adalah nenek dari Mary. Nenek itu bernama Evelyn. Evelyn memberikan hadiah berupa MacBook kepada Mary dan di dalam MacBook berisi hal menarik untuk Mary pelajari terkait matematika. Frank pun mengantarkan Evelyn menuju mobilnya. Terlihat percakapan bahwa Evelyn alergi terhadap kucing. Dan Frank bertanya apa tujuan kedatangannya. Evelyn hanya menjawab ada yang ingin disampaikan, tetapi bukan waktu dan tempat yang tepat untuk dibicarakan. Evelyn pun pergi mengendarai mobilnya. Di keesokan harinya, terlihat Frank dan Evelyn bertemu di sebuah restoran. Evelyn menyampaikan jika lingkungan tempat tinggal dan sekolah Mary tidak memadai baginya. Dan Evelyn ingin membawa Mary untuk diasuh untuk mengembangkan bakatnya. Frank pun keberatan karena ingin Mary hidup normal seperti anak pada umumnya. Evelyn dan Frank berdebat hingga Evelyn memutuskan untuk pergi dan menyuruh Frank untuk menghubungi pengacara untuk mengurus hak asuh Mary. Adegan pun berpindah ke pengadilan. Terlihat sosok pengacara bernama Cullen mewakili pihak Frank dan pengacara bernama Highsmith mewakili pihak Evelyn. Highsmith menyampaikan bahwa Frank telah mengambil hak asuh Mary secara ilegal dengan membawa Mary keluar dari negara bagian dengan tujuan supaya Mary tidak diasuh oleh Evelyn, dan juga menganggap kalau tempat tinggal Mary saat ini tidak layak. Kemudian Cullen pun membantah kalau hak asuh Mary diambil oleh Frank berdasarkan permintaan dari Diane, dan tempat tinggal Mary sudah pernah ditinjau langsung oleh Cullen dan layak sesuai standar. Highsmith pun meminta akses yang cukup pada Mary untuk Evelyn dan dikabulkan oleh hakim. Hakim pun meminta Dibon selaku perwakilan dari Departemen Kesejahteraan Anak Negara bagian Florida untuk memeriksa keadaan tempat tinggal Mary. Di malam harinya, terlihat Bonnie menemui Frank di sebuah bar. Mereka pun berbincang sambil minum bersama. Adegan pun dilanjutkan dengan adegan ranjang. Di pagi harinya, Mary secara tidak sengaja melihat ada Bonnie di rumahnya dan mengucapkan selamat pagi kepada Bonnie. Good morning, Miss Stevenson. Bonnie pun canggung dan buru-buru ingin pulang. Frank pun canggung terhadap Mary atas kejadian di pagi harinya. Kemudian Frank menerima surat dari pengacara Evelyn yang meminta Mary untuk pergi ke Boston selama 2 hari menemui neneknya Evelyn. Sesampainya Mary di rumah Evelyn, Evelyn pun menunjukkan album foto Evelyn dan Diane kepada Mary. Mary pun menemukan album foto Evelyn dengan rekan kerja penelitian matematikanya, dan Mary menganggap itu adalah hal yang keren. Di keesokan harinya, Evelyn mengajak Mary ke kampus. Evelyn menunjukkan kepada Mary soal-soal milenium yang terpajang di dinding kampus. Soal ini terdiri dari 7 persoalan yang baru terbukti satu. Salah satunya ada soal yang dikerjakan oleh Diane tetapi belum terpecahkan. Mary pun tertarik untuk memecahkan persoalan ibunya.
Adegan pun berpindah ke ruang kelas, di mana Mary diberikan persoalan matematika dan tampak Mary kebingungan. Evelyn pun pulang bersama Mary. Mary bertanya kenapa Evelyn terlihat kesal. Ternyata Evelyn dari awal tidak setuju untuk mengajak Mary ke kampus. Mary pun memberi tanggapan kalau soal yang diberikan tadi adalah soal yang salah, sehingga tidak dapat dipecahkan. Mereka pun kembali untuk memecahkan persoalan matematikanya. Mary pun membenarkan soal yang salah tersebut dan menyelesaikan dengan mudah. Adegan pun berpindah ke pengadilan. Ada seorang pria bernama Pollard sebagai saksi dari pihak Evelyn yang mengaku kalau dia adalah ayah kandung Mary dengan bukti tes DNA dan sudah berusaha untuk mencari anaknya Mary sebaik yang dia bisa. Cullen selaku pengacara dari Frank memberikan laptop kepada Pollard untuk memintanya mengetik nama lengkap Mary di internet dan Pollard pun terlihat kebingungan dengan nama panjang Mary. Muncullah biodata dan foto Mary. Hal ini menunjukkan bahwa Pollard seharusnya tidak susah untuk menemukan Mary. Hakim pun meragukan Pollard dan memutuskan adanya ketidaktulusan sehingga pengadilan pun disudahi untuk hari itu. Setelah sidang selesai, Frank pun mengantarkan Evelyn untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Sidang berikutnya pun diadakan kembali, menghadirkan Frank dan Evelyn sebagai saksi dalam pengadilan. Sebagai kesaksian pertama, Evelyn diragukan karena membatasi kehidupan Diane dan meminta Diane hanya fokus pada masa depannya terkait persoalan penelitian matematikanya. Frank sebagai saksi dua pun diragukan karena tidak memiliki pekerjaan tetap, yaitu hanya memperbaiki kapal, dan memiliki catatan kriminal karena pernah menyerang orang lain. Dari keraguan tersebut, masing-masing pihak merasa akan kalah, sehingga kedua belah pihak berkompromi untuk mengambil keputusan untuk Mary yang akan diasuh oleh orang tua asuhnya. Menyekolahkan Mary di sekolah akademik berbakat, memperbolehkan neneknya untuk mengunjungi Mary dan menunggu Mary berusia 12 tahun agar bisa memutuskan kepada siapa dan di mana Mary akan tinggal. Adegan pun berpindah, terlihat Frank sedang berbincang di dalam rumah dengan kedua pasangan suami istri, yang itu merupakan orang tua asuh dari Mary. Dan Frank berharap juga bisa menerima Fred yang merupakan kucing mata satu dari Mary. Suasana haru pun terlihat. Frank terpukul karena harus membiarkan Mary hidup dengan kedua orang tua asuh yang baru, berdasarkan keputusan dari sidang. Sedangkan Mary juga menangis karena tidak ingin ditinggalkan oleh Frank dan menganggap Frank telah melanggar janji untuk tidak meninggalkannya. Begitupun juga Roberta. Malam hari pun tiba, terlihat Bonnie sedang bersama Frank di kapal yang sedang diperbaiki oleh Frank. Di sanalah Frank menceritakan kepada Bonnie kenangan Frank dengan Mary, bagaimana Mary bisa tumbuh begitu cepat dan melakukan hal yang luar biasa. Frank pun tampak kesal karena jika dulu dia menyempatkan waktu untuk Diane, maka hal ini pun tidak akan terjadi. Di keesokan harinya, tampak Frank kembali mengunjungi rumah orang tua asuh Mary karena ingin bertemu dengan Mary. Terlihat ayah dari Mary tidak memberikan kesempatan kepada Frank untuk bertemu dengan Mary dengan alasan kalau Mary tidak ingin bertemu dengan Frank. Frank pun pergi dan meninggalkan hadiah Mary kepada ayahnya Mary. Frank pun merenung dan mengingat kebersamaan dengan Mary. Adegan pun berpindah. Terlihat Bonnie sedang di perpustakaan untuk meminjam beberapa buku, dan secara tidak sengaja Bonnie melihat papan yang berisikan hewan-hewan yang bisa diadopsi. Bonnie pun melihat secara seksama dan menemukan ada poster kucing bermata satu yang bisa diadopsi. Bonnie pun langsung menelepon Frank, tapi panggilan telepon dari Bonnie diabaikan oleh Frank. Bonnie pun mengirimkan foto kepada Frank kalau ada kucing bermata satu yang boleh diadopsi untuk umum. Saat Frank melihat gambar yang telah dikirimkan oleh Bonnie, Frank pun langsung bergegas pergi ke tempat untuk memastikan kebenarannya. Sesampainya, Frank pun bertanya kepada resepsionis tentang keberadaan kucing bermata satu. Resepsionis pun mengakui jika mereka memang mengadopsi kucing bermata satu dan hari ini merupakan hari terakhir kucing itu. Frank pun langsung bergegas memasuki tempat yang harusnya dilarang untuk umum. Setelah memastikan
memastikan keberadaannya, Frank pun bertanya kepada pihak dokter, siapa orang yang membawa kucing tersebut. Frank pun menyimpulkan kalau orang yang membawa kucing tersebut ke tempat adopsi itu adalah Evelyn. Frank bergegas pergi sambil memasukkan beberapa ekor kucing termasuk Fred ke dalam mobilnya dan mengambil sesuatu yang ada di gudangnya. Frank dan Roberta pun terlihat sudah berada di depan rumah orang tua asuh dari Mary. Frank langsung mengetok pintu dan memanggil orang tua asuhnya dan langsung bertanya di mana keberadaan Evelyn. Ibu Mary pun langsung memberitahukan keberadaan Evelyn yang berada di rumah tamu dari rumah tersebut. Sesampainya di ruang tamu yang dimaksud, terlihat ada beberapa orang yang mengajarkan matematika kepada Mary. Frank langsung ingin mengambil kembali Mary dan memberikan sebuah buku yang merupakan bukti persoalan matematika yang sudah dipecahkan oleh Diane. Mary pun lari pergi keluar dari ruangan tersebut dan langsung dikejar oleh Frank. Tampaknya Mary marah kepada Frank karena Frank telah berbohong kepada Mary untuk tidak meninggalkannya. Memukul Frank dan sambil menangis, Frank pun mengakui kalau dia membuat kesalahan untuk meninggalkan Mary bersama orang tua asuhnya. Setelah adegan haru selesai, Frank membawa Mary kembali ke ruangan tempat keberadaan Roberta dan Evelyn. Mary pun memeluk Roberta dan Roberta membawa Mary keluar dari ruangan. Frank meminta orang-orang yang ada di ruangan tersebut untuk keluar selain Evelyn. Terlihat Frank dan Evelyn berdebat. Evelyn pun meminta penjelasan dari Frank kenapa Frank mengarang buku tersebut. Karena jika Diane sudah memecahkan persoalan tersebut, seharusnya Diane membagikan pembuktiannya dari dulu. Frank pun menceritakan semasa Diane masih hidup, dia meminta Frank untuk menerbitkan buku tersebut setelah meninggal. Tetapi bukan kematian dari Diane, melainkan kematian dari Evelyn. Evelyn pun terlihat sangat terkejut dan telah sadar betapa bersalahnya dia terhadap Diane di masa lalu. Di sisi lain, Frank pun memberitahukan rencana lain kepada Evelyn. Jika Frank telah memberitahukan kepada pihak lembaga penelitian matematika MIT bahwa persoalan matematika yang dilakukan oleh Diane sudah terpecahkan dan pihak MIT benar-benar senang dan menunggu dari pihak Evelyn untuk menerbitkannya. Dan Frank meminta Evelyn untuk menikmati sisa hidupnya setelah hal tersebut selesai. Evelyn sangat ragu untuk menerima rencana Frank, karena Evelyn menganggap harus menerima keputusan Diane untuk menerbitkan buku tersebut ketika Evelyn telah meninggal. Frank pun memberitahukan kalau keputusan dari Diane terkadang tidak matang, dan menganggap kalau Evelyn adalah orang yang paling pantas sekarang untuk menerbitkannya. Frank meninggalkan Evelyn sendirian agar bisa membuat keputusan. Setelah Frank pergi, terlihat adegan haru kalau Evelyn sangat sedih telah melihat kenangan dari hasil kerja Diane di masa lalu. Evelyn langsung menelepon pihak lembaga matematika MIT untuk memberikan keputusan kalau Evelyn ingin menerbitkannya. Di adegan lain, terlihat Mary sedang belajar di kampus barunya dengan mahasiswa lain yang jauh lebih tua darinya. Setelahnya, Frank pun menjemput Mary dan mengantarkan Mary kembali ke sekolah lamanya dulu untuk mengisi waktu istirahat setelah pelajaran. Terlihat Mary bisa bergaul dengan teman sebayanya dan itu merupakan harapan dari Diane dan Frank bahwa Mary bisa hidup normal seperti anak lainnya. Dan film pun selesai. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Boleh komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.